Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Bang Marwan, pelajaran apa yang sebetulnya kita bisa petik dari peristiwa yang terjadi tadi malam hingga tadi pagi dini hari? Ya, saya kira bagi pribadi lah ya, terutama yang menjabat itu, biar bagaimanapun harus menjunjung etika, moral, dan juga kepentingan orang banyak, terutama rakyat, bahwa yang bersangkutan itu mewakili 245 juta rakyat Indonesia untuk mengelola migas di Indonesia. Jadi amanah ini sangat besar. Jangan untuk justru mengambil kesempatan dengan mengorbankan kepentingan negara dan rakyat tadi. Dengan asumsi kalau memang beliau Pak Rudy Rubian ini memang melakukan. Betul, tapi saya kira dengan tangkap tangan seperti itu, kita berharap ya seperti itulah orangnya begitu ya. Makanya tadi saya sangat mengingatkan sekali kepada teman-teman KPK supaya jangan sampai bisa terpengaruh oleh intervensi dari luar untuk nanti akhirnya kasus ini tidak dituntaskan. Kita ingatkan kepada teman-teman di luar, rakyat juga memantau ini. KPK harus kita dukung supaya ini tuntas gitu. Mengenai operasional industri migas sendiri. Kalau saya melihat harusnya ada perubahan dramatis, radikal kalau kemudian memang kasus penyuapan ini terbukti benar. Apa yang harus segera dan paling mungkin dilakukan dalam jangka pendek ini? Anda tadi mengatakan konsistensi itu harus terus dijaga supaya industri migas ini terus berjalan. Karena kalau kita lihat produksi minyak kita kan turun terus ya, Bang Marwan. Apa yang harus dilakukan, Bang? Ya, itu tadi. Jadi harus mengkombinasikan orang-orang yang baik di dalam itu dengan nanti siapa yang akan menggantikan Pak Rudy seandainya nanti memang benar terjadi harus diganti itu oleh orang yang memang amanah, yang memang menguasai masalahnya. Menggantikan Pak Rudy berarti asumsinya SKK Migas tetap dipertahankan? Ya, menunggu sampai nanti undang-undang baru ditetapkan. Masalahnya itu tidak bisa. Kita tidak bisa memaksakan. Ya mungkin bisa ke Pertamina. Bisa seperti itu. Tapi saya kira ini masih tetap aja butuh waktu. Memang yang ideal itu adalah Pertamina seperti yang dulu kita miliki. Bahwa sumber daya alam dikuasai negara, negara itu mendelegasikan kekuasaan itu kepada BUMN. Tapi dulu kan Pertamina punya kasus korupsi besar juga, Bang Marwan. Saya kira kalau bicara Pertamina sebagai institusi yang dijamin oleh konstitusi, itu harus kita pegang. Bahwa ada oknum penguasa yang melakukan kejahatan, termasuk yang ada di Pertamina, itu kan oknum. Masalah orangnya. Orang, bukan sistem. Sistem harus menggunakan apa yang diatur oleh konstitusi. Jadi bisa saja kita mengkombinasikan nanti menjelang ada undang-undang baru, menunggu itu ditetapkan, ada SKK mungkin kerjasama dengan Pertamina. Tapi saya melihat ada juga suara teman-teman yang meminta mungkin diserahkan ke Pertamina. Ya kan, tapi ini kan lembaga interim yang mungkin kita tidak bicara soal permanen sampai berapa tahun ke depan. Jadi tidak juga bisa kita ingin semacam gali lubang tutup lubang sementara, tapi tidak menyelesaikan masalah. Tapi ke depan saya kira bisa. Mengenai badan supervisi SKK Migas yang tadi Bang Marwan katakan, yang juga aneh karena eksekutif mengawasi eksekutif sendiri. Apakah itu harus segera diubah dan mungkinkah diubah kalau melihat aturan perundang-undangannya? Betul, itu saya kira poin yang sangat bagus ya, bahwa ini kan cuma perpres. Sesudah BP Migas bubar, itu Presiden sudah 2 kali sebetulnya mengeluarkan perpres terkait ini. Yang pertama dulu bukan SKK namanya, lalu belakangan diperbaiki jadilah SKK di 9/2013. Dan kalau ingin memperbaiki lagi, tinggal ganti aja perpresnya. Dan saya kira sudah waktunya Presiden itu menjalankan sedapat mungkin apa yang optimal bagi negara, terutama bicara pengawasan. Tidak hanya dari eksekutif, harus dari luar, termasuk juga lembaga independen dari luar yang saya kira bisa dilibatkan untuk mengawasi. Itu sudah sangat mendesak saya kira. Dan yang juga penting adalah masalah detensi. Ini juga terkait dengan perpres. Tidak perlu harus ada undang-undang. Sehingga pengelolaan keuangan itu tidak otomatis di luar dari APBN. Harus masuk APBN yang namanya pengelolaan oleh SKK ini. Tadi berapa Bang Marwan katakan uang yang dikelola SKK Migas yang warisan dari BP Migas ratusan triliun? Ya, ratusan triliun itu kan dari cost recovery. Kita lihat berapa cost recovery sekarang. Apakah 16 miliar dolar
atau 10, saya lupa angkanya. Oke. Tapi yang jelas itu di atas 100 triliun. Di atas 100 triliun. Di atas 100 triliun. Uang yang besar sekali. Betul, Baik, ya. Pak Marwan, kita akan lanjutkan perbincangan ini, tapi kita harus ikuti jeda lagi. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Breaking News Metro TV akan kami lanjutkan sesaat lagi.